Shalom untuk kita semua. Kembali lagi di sini saya ingin membawakan sedikit materi tentang teori Hector Olin yang ada dalam mata kuliah perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional Hector Olin muncul karena teori klasik tidak menjelaskan penyebab perbedaan produktivitas. Teori klasik hanya menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan. Sehingga dimulai ketika ekonom Swedia Elie Wiesel tahun 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Hector-Olin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endomen faktor oleh masing-masing negara, menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori Hector-Olin modern ini dikenal sebagai disproportional faktor teori. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah akan melakukan spesialisasi produksi untuk mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Analisis teori Hector-Olin menggunakan dua kurva. Yang pertama, kurva isopods, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva isokuan, yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Berikut contoh penjelasan dengan menggunakan kedua kurva. Misalnya angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya Indonesia mempunyai kurva isopos seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Diketahui Indonesia memiliki 75 labor dan 25 kapital, sedangkan Korea Selatan memiliki 30 labor dan 80 kapital. Tabel di samping menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional, gain from trade, yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hector-Olin. Tabel di samping disusun dengan menggunakan asumsi 2-2-2, 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isopos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal, sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel yang barusan kita lihat, mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Hector-Olin. A. Perdagangan internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. B. Setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. C. Setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Berikut gambar kurva perbedaan harga faktor produksi. Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isopos $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Indonesia
relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, Isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung Isopos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal. Karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk Isokuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung Isopos $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, Isokuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung Isopos $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,88. Sekian materi singkat dari saya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.